Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang penerapan gaya gesekan. Ya, yang pertama, benda ditarik dengan gaya F mendatar seperti pada gambar berikut. Nah, yang pertama kita bisa mencari gaya normal N dengan menggunakan hukum 1 Newton. N ada di sumbu Y, yaitu berarti berlaku sigma Fy sama dengan 0. N dikurangi W sama dengan 0, sehingga N sama dengan W sama dengan M kali G. Selanjutnya, bagaimana cara mencari gaya gesekan kinetis? Karena di sini asumsinya benda bergerak, sehingga menggunakan gaya gesekan kinetis. Nah, Fk sama dengan μk kali N. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mencari percepatan? Nah, percepatan ada pada sumbu X, sehingga sigma Fx sama dengan M kali A. Kalian perhatikan ada F dan F gesekan, F ke kanan, F gesekan ke kiri, sehingga di sini F dikurangi Fk sama dengan M kali A. Nah, maka A sama dengan F dikurangi Fk per M. Nah, selanjutnya untuk sistem yang kedua, yaitu dua benda yang diletakkan pada bidang datar yang ditarik dengan gaya F. Gambarnya seperti berikut. Nah, ada dua benda M1 dan M2 dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan gaya F seperti pada gambar ini ya. Kalian perhatikan. Yang pertama kita akan mencari gaya normal masing-masing benda pada masing-masing benda. Bagaimana cara mencari gaya normal N1 ini pada benda 1? Berarti sigma Fy1 sama dengan 0, N1 dikurangi W1 sama dengan 0, sehingga berlaku N1 sama dengan W1. W1 sama dengan M1 kali G. Terus bagaimana cara mencari N2? N2 juga ada pada sumbu Y, sehingga sigma Fy sama dengan 0. N2 yang ke atas kan dikurangi W2 ke bawah, sehingga ini dikurangi. Nah, maka N2 sama dengan W2. W2-nya M2 kali G. Selanjutnya, bagaimana cara mencari gaya gesekan kinetis pada masing-masing benda? Jika diketahui koefisien gesekan kinetis masing-masing benda memiliki μk 1 dan pada benda 2 μk 2, sehingga kita bisa mencari Fk1 μk 1 kali N1. Sedangkan cara mencari Fk2 yaitu μk 2 kali N2. Ini N2 ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari percepatan? Nah, percepatan ada pada sumbu X, sehingga berlaku sigma Fx sama dengan M kali A. Kalian perhatikan dari kanan, F dikurangi Fk1, ini ke kiri ya. Terus T1 juga ke kiri. Terus ini ditambah T2. Ya, lanjut ya. Ini min T1 plus T2 dikurangi ke kiri lagi ada Fk2 sama dengan M-nya M total, M1 tambah M2 kali A. Terus maka kita bisa mencari A sama dengan ini min T1 ditambah T2, ini sama T1 dan T2 besarnya sama, sehingga berlaku F dikurangi Fk1 kurangi Fk2 dibagi M1 tambah M2 ya. Terus sistem benda yang ketiga, dua benda yang salah satunya menggantung dihubungkan dengan katrol seperti gambar berikut. Pertama, kita bisa mencari N1 ya, yang yang
terletak pada bidang datar itu benda 1, sehingga kita bisa mencari N1. Sigma FY1 sama dengan 0, N1 kurangi W1 sama dengan 0, sehingga N1 sama dengan W1 sama dengan N1 kali G. Selanjutnya kita mencari gaya gesekan, karena yang bersentuhan itu benda 1, berarti gaya gesekan benda 1 yaitu mu K1 kali N1. Nah, yang terakhir kita mencari percepatan. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita lanjut ya. Tadi sigma Fx sama dengan M kali A. Benda 2 kan bergerak ke bawah, sehingga W2 ini positif dikurangi FK dikurangi T1 nya plus, T2 nya yang min. W2 ini kan ke bawah, benda 2 juga bergerak ke bawah, min FK ke kiri, benda 1 bergerak ke kanan, min T2 karena ini ke atas padahal bendanya bergerak ke bawah, terus plus T1 searah ya, sama dengan M nya M total, sehingga T2 dengan T1 ini besarnya sama, sehingga bisa saling menghilangkan. Maka rumus dari diulang ya. Nah, rumus dari A sama dengan karena ini T2 dan T1 sama, W2 dikurangi FK dibagi M1 tambah M2. Terus sistem benda yang keempat. Benda diletakkan pada bidang miring kasar seperti pada gambar. Yang pertama kita bisa mencari gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0, N nya ke atas, W cos theta nya ke bawah, sehingga N sama dengan W cosinus theta. Selanjutnya kita bisa mencari gaya gesekannya, FK sama dengan mu K kali N. Nah, kemudian bagaimana cara mencari percepatannya? Cara mencari percepatannya, W sigma Fx sama dengan M kali A, yang ke bawah W sin theta, ini FK nya melawan, jadi di sini min sama dengan M kali A, maka A nya sama dengan W sin theta dikurangi FK per M. Nah, ini sebenarnya bisa diuraikan lagi. W sama dengan apa? M kali G, FK nya juga ada M kali G ya. Ya, tadi sampai sini ya. A sama dengan W sin theta min FK per M. Nah, ini kan bisa diuraikan dari ini W itu M kali G sin theta dikurangi FK nya mu K kali N, mu K kali N, N nya Mg cos theta ya, N nya kan W cos theta, sehingga ini bisa dituliskan Mg cos theta. Di atas ada M kedua suku ini ya, ada M dibagi M, maka ketemu G sin theta dikurangi mu K kali G cos theta. Ini rumus percepatan pada bidang miring, percepatan benda pada bidang miring yang kasar. Nah, pada sebelumnya pada hukum Newton kita sudah belajar percepatan benda pada bidang miring yang licin. Ini hanya sampai sini, A sama dengan G sin theta. Jadi ketika kasar ya percepatannya lebih kecil karena ada pengurangnya ini, mu K kali G kali cosinus theta. Selanjutnya dua benda bertumpuk pada bidang horizontal. Nah, misalkan ada mobil membawa mobil kolbak ya, membawa benda di belakangnya. Nah, kita diminta untuk mencari percepatan maksimum agar benda ini tetap tak bergerak terhadap bak mobil, jadi tidak geser. Ya, jadi bagaimana cara mencari percepatan maksimumnya? Pertama kita harus mencari gaya normalnya dulu. Gaya normalnya berlaku sigma Fy sama dengan 0,
yang ke atas N, yang ke bawah W, sehingga N min W sama dengan 0, maka N sama dengan W sama dengan M kali G. Kemudian bagaimana cara mencari gaya gesekan statis maksimum F gesekan ini? Mu S kali N. Fs sama dengan mu S N-nya kan ini M kali G. Selanjutnya kita mencari percepatan maksimumnya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, gayanya hanya ada gaya gesekan statis maksimum, sehingga di sini Fs sama dengan M kali A maksimum. Maka A maksimumnya Fs dibagi M. Fs-nya ini mu S kali M kali G. Mu S kali M kali G dibagi M. Nah, di atas ada M, di bawah ada M, berarti M bagi M ya. Sehingga ketemu percepatan maksimumnya hanya tergantung pada kekasaran lantai kolbaknya. Jadi mu S kali G ya. G-nya adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya pada tikungan jalan, aplikasi gaya gesekan pada tikungan jalan. Nah, ketika kita menikung, ada yang di sini akan dipaparkan ada dua jenis tikungan. Yang pertama tikungan jalan yang mendatar dengan jari-jari tikungannya R. Bagaimana kecepatan kendaraan saat menikung agar tidak terjadi atau tergelincir ketika menikung. Caranya, yang pertama kita mencari gaya normalnya pada sumbu Y ya, sehingga N sama dengan W. Kemudian mencari gaya gesekan statis maksimumnya mu S kali N, mu S kali M kali G. Selanjutnya bagaimana cara mencari kecepatan maksimumnya? Ya, gaya gesekan statis maksimum sama dengan massa kali AS. AS di sini adalah percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju pusat lingkaran yang besarnya V kuadrat per R. Nah, Fs-nya kita masukkan di sini mu S kali M kali G, sedangkan AS-nya M kali AS-nya V kuadrat per R. Di kiri ada M, di kanan ada M, sehingga V kuadrat sama dengan mu S kali G ya, ini kan mu S kali G. R-nya pindah, tadinya di ruas kanan pindah jadi dibagi jadi dikali. Jadi ini V kuadrat sama dengan mu S kali GR. Sehingga kedua ruas diakar, sehingga ketemu V sama dengan akar mu S GR. Mu S-nya koefisien gesekan statis, G-nya percepatan gravitasi, R-nya jari-jari tikungannya. Jadi ini penerapannya ya. Taunya kan kita kira-kira mau nikung kecepatannya kira-kira tidak tergelincir, tapi teorinya seperti ini. Tergantung pada kekasaran jalan dan jari-jari tikungan. Kemudian bagaimana cara mencari kecepatan maksimum saat menikung pada jalan yang bukan mendatar ini ya. Tikungan jalan miring, ini gambarnya. Kemiringannya theta, kita bisa mencari kecepatan maksimum agar kendaraan tidak tergelincir saat menikung. Gaya normalnya pertama kita cari, ketemu gaya normal ini ya, N cosinus theta dikurangi W yang ke bawah W sama dengan 0 ya, sehingga N cosinus theta sama dengan W, maka N nya W dibagi cosinus theta, W nya M kali G dibagi cosinus theta. Kemudian bagaimana cara mencari kecepatan maksimumnya pada sumbu X. Ini ada N sin theta, yang ke kanan ada gaya sentripetal. Sehingga di sini N sin theta sama dengan Fs, N-nya Mg per cosinus theta kali sinus theta sama dengan M kali V kuadrat per R. Di kedua ruas ada M bagi M, sehingga di ruas kiri
sinus tetanya dibagi kosinus teta kali di sini ada GR-nya pindah kali GR kan sama dengan V kuadrat. Maka V kuadratnya sama dengan sinus dibagi kosinus ketemu tangan teta kali G kali R. Maka ini V sama dengan ini V sama dengan akar RG tangan teta ya. Demikianlah penerapan gaya gesekan. Silakan bisa diputar berulang-ulang, ditulis kembali di buku, dan nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.